Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Inasa Rizky Paiti, dan rekan saya Atika Rizky Setianignum yang ada di sana. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum muatan lokal. Sebelum menuju ke apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum muatan lokal, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Nah, kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang muatan lokal atau yang biasa disebut dengan MULOK. MULOK merupakan program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan pembangunan daerah, yang perlu dianjurkan kepada siswa atau Kemendiknas. Maka dari itu, di setiap daerah pasti muloknya berbeda, karena kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda. Misalnya, pada mata pelajaran bahasa Jawa, tentunya bahasa Jawa ini tidak cocok diterapkan di Sumatera maupun daerah yang berbeda budaya yang ada di Indonesia. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan beberapa pengertian dari kurikulum muatan lokal. Yang pertama, menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah tersebut. Selanjutnya, menurut Dirjen, kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang diperkaya dengan materi pelajaran yang ada di lingkungan setempat. Dan menurut Suwardi, kurikulum muatan lokal adalah materi pelajaran dan pengenalan berbagai ciri khas daerah tertentu, bukan saja yang terdiri dari keterampilan, kerajinan, tetapi juga manifestasi kebudayaan daerah, legenda, serta adat istiadat. Ya, berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat dipahami bahwa kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana atau program pendidikan tentang budaya yang ada di lingkungan setempat yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Muatan lokal sendiri dapat berbentuk bahasa daerah, seni budaya, pendidikan jasmani, teknologi maupun kerajinan. Contohnya dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu seperti pencaksilat atau sepak takraw. Sedangkan dalam teknologi seperti komputer atau perbengkelan. Kalau seni budaya itu contohnya kayak tari-tarian, musik tradisional, maupun batik. Dari hasil survei pendahuluan, keterbatasan sekolah dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan potensi daerah dalam mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan-kemampuannya yang sesuai dengan lingkungannya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan potensi daerah. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru atau sekolah dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal. Yang ketiga, adanya kurikulum muatan lokal yang sudah ada sebelumnya, dirasakan oleh sekolah sudah cukup untuk memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik. Yang terakhir, terbentur masalah dana yang digunakan untuk pengembangan kurikulum muatan lokal.
Kurikulum muatan lokal dikembangkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan agar tujuan tercapai secara optimal tanpa mengabaikan peserta didik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa prinsip pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, utuh. Pengembangan pendidikan lokal dilakukan berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan pengalaman hidup. Yang kedua, kontekstual. Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah. Yang ketiga, terpadu. Pendidikan muatan lokal dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan industri. Yang keempat, apresiatif. Hasil-hasil muatan lokal lomba dalam bentuk pertunjukan, lomba-lomba, atau pemberian penghargaan di tingkat satuan pendidikan dan daerah. Yang kelima, fleksibel. Jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan waktu-waktunya bersifat fleksibel, sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan. Yang keenam, pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan lokal tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar terus-menerus. Yang terakhir, yang ketujuh, adalah manfaat. Pendidikan lokal yang berorientasi pada upaya menghadapi dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.